hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah ketaatan kecil lebih berbahaya dari dosa besar. Shalom Bapak Ibu semua. Banyak orang berpikir bahwa dosa besar adalah ancaman utama dalam kehidupan rohani. Perzinahan, korupsi, kebencian, pemberontakan terang-terangan. Itu jelas salah. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran yang mungkin mengejutkan saudara. Seringkali bukan dosa besar yang paling menghancurkan kehidupan seseorang, melainkan ketaatan kecil yang tidak sepenuhnya taat. Artinya, ketaatan yang setengah-setengah, ketaatan yang dikurangi, ketaatan yang disesuaikan dengan kenyamanan pribadi, dan itulah yang lebih berbahaya. Dan berikut ini, kita akan pelajari benar-benar hari ini tentang sebuah ketaatan kecil atau ketaatan setengah hati yang sama dengan tidak taat. Dan berikut adalah 5 fakta tentang ketaatan kecil. Yang pertama, dosa besar terlihat, ketaatan kecil tampak rohani. Dosa besar biasanya jelas. Orang tahu itu salah. Hati nurani menjerit. Roh Kudus menegur keras. Tetapi ketaatan kecil berbeda. Ia terlihat seperti ketaatan. Ia terdengar seperti kesalehan. Bahkan ia tampak seperti sebuah pelayanan. Namun sebenarnya, ia adalah ketaatan yang dipotong sebagian. Contoh yang paling jelas adalah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15, Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan seluruh orang Amalek dan segala miliknya. Tapi Saul tidak sepenuhnya taat. Ia menyisakan Raja Agag. Ia menyimpan ternak yang terbaik. Ketika ditegur, Saul berkata, "Aku telah mendengarkan suara Tuhan." Padahal kenyataannya, ia tidak sepenuhnya taat. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti pada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Jadi Samuel berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi saudara, Saul bukan berzina. Saul bukan menyembah berhala saat itu. Ia hanya tidak taat sepenuhnya. Itu membuat Tuhan menolak Saul sebagai raja. Yang kedua, ketaatan kecil membuat hati tidak peka. Dosa besar seringkali membuat orang sadar dan bertobat. Tetapi ketaatan kecil membuat orang merasa aman. Yang penting saya masih melayani. Yang penting saya masih ke gereja. Yang penting saya masih doa. Padahal ada bagian hidup yang tidak diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sedikit kompromi, sedikit pembenaran, sedikit manipulasi kebenaran, dan lama-kelamaan hati menjadi kebal. Inilah bahaya terbesar. Karena ketika hati sudah tidak peka, orang bisa jauh dari Tuhan tanpa menyadarinya. Yang ketiga, Tuhan tidak mencari setengah hati. Alkitab berkata di Matius 22:37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Bukan sebagian hati, bukan hati yang tersisa. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang sepenuh hati. Lihat Daud. Daud pernah melakukan dosa besar, perzinahan dan pembunuhan. Tetapi ketika ditegur, Daud hancur hatinya. Mazmur 51 menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan Alkitab tetap menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatiku. Mengapa? Karena Daud tidak hidup dalam ketaatan kecil yang munafik. Ia jatuh besar, tetapi ia bertobat besar. Sedangkan Saul tidak jatuh dalam dosa besar saat itu, tetapi ia hidup dalam ketaatan setengah hati. Dan itu jauh lebih berbahaya. Yang keempat adalah ketaatan sejati diuji dalam hal kecil. Yesus berkata di Lukas 16 ayat 10, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Ketaatan besar lahir dari kesetiaan kecil yang konsisten. Taat dalam integritas, taat dalam kejujuran, taat dalam mengampuni, taat dalam karakter saat tidak ada yang melihat. Banyak orang ingin dipakai Tuhan secara besar, tetapi mereka tidak taat dalam hal-hal kecil. Padahal kerajaan Allah dibangun bukan oleh momen besar, melainkan oleh kesetiaan sehari-hari. Yang kelima, ujian ketaatan. Total atau tawar-menawar. Saudara, mari kita bertanya dengan jujur, apakah kita benar-benar taat? Atau kita sedang bernegosiasi dengan Tuhan? Tuhan, saya taat, tapi jangan bagian ini. Tuhan, saya ikut, asal jangan kehilangan ini. Tuhan, saya melayani, asal tetap nyaman. Itu bukan ketaatan. Itu tawar-menawar dengan Tuhan.
Dan ketaatan yang dinegosiasikan adalah pemberontakan yang dibungkus kesalehan. So hari ini, Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau berkata, "Ya Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Saudara, jangan takut akan dosa besar saja. Takutlah jika hati mulai terbiasa dengan ketaatan kecil atau ketaatan setengah hati. Karena dosa besar bisa membuat kita tersungkur dan bertobat. Tetapi ketaatan kecil bisa membuat kita tersenyum sambil perlahan menjauh dari Tuhan. Mari kembali kepada ketaatan penuh, yaitu ketaatan total. Ketaatan tanpa syarat, karena Tuhan layak menerima bukan sebagian hidup kita, melainkan seluruh hidup kita. Yang mau taat sepenuhnya kepada Tuhan, boleh bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.